Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita mau semua rindu untuk menyembah Tuhan, rindu di dalam hadirat Tuhan, supaya melalui penyembahan kita beroleh kemenangan atas dosa kita, kemenangan atas segala kelemahan kita, segala sakit kita, segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Biar kita menguatkan iman percaya kita pada pagi hari ini kepada Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan, jemaat-Mu, sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami beribadah Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biar dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami mau menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, karena kami rindu akan Engkau, kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan Kau menguatkan iman roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi, satu hal yang kami rindukan Tuhan, ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Angkat suaramu, katakan dengan imanmu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi
lebih dari segala yang ada. Katakan dengan segenap hatimu, kami mau lebih dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Glory Yesus. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Glory syukur. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya syukur. Haleluya Yesus. Glory syukur. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur. Kami umat-Mu menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari saya undang sikap cepat, kita bangkit berdiri. Rasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
yakin Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat, menjamah, memberkati dan menguatkan iman kami. Kami mau siap memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Siap memuji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau menceritakan kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Amin saudara. Haleluya. Katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kebesaran Tuhan, sebab Dia besar, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi, haleluya. Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan menyiapkan untuk persembahan Tuhan yang pertama. Untuk pujian selanjutnya serahkan pada saudara Feve. Sebelum kita mulai masuk firman Tuhan dan perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita untuk datang lebih lagi kepada Tuhan sambil pujian penyembahan, persembahan dijalankan. Tak usah ku bimbang.
Yes Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Biarkan kami bisa duduk diam mendengarkan Tuhan isi dari firman-Mu, dan terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan ada hikmat Roh Kudus Tuhan, penyertaan. Biarkan apa yang disampaikan masuk Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Kau luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi waktu firman akan disampaikan, saya minta coba bisa konsentrasi untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Dan seringkali sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu ingatkan hari-hari ini adalah akhir zaman, yaitu setiap khotbah saya ingatkan. Dan tentu saudara tidak memahami ini karena mungkin ada kesibukan dalam kehidupan saudara sehari-hari, yang kesibukan dalam bekerja, mungkin yang masih sekolah, dari ibu rumah tangga dan sebagainya, hingga tidak memahami bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman. Kalau saya melihat, kalau saudara ingin tanya secara pribadi, boleh tanya pribadi dengan saya. Ya, saya bisa menunjukkan itu sangat mengerikan sekali. Yang bahwa ya, pengajaran-pengajaran sesat, yang saya maksud pengajaran sesat itu adalah keluar dari konteks kitab suci. Dia tidak menafsirkan berdasarkan kitab suci, tapi dia menafsirkan berdasarkan pribadinya sendiri, karena dia merasa hamba Tuhan senior dan dia merasa diri benar. Yang bagi saya tidak ada manusia yang benar. Yang karena bagi saya orang yang tidak beriman pada Tuhan Yesus, manusia suci itu dalam dosa. Mengapa saya katakan manusia suci dalam dosa? Itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Salah satu contoh, ya, Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, segala kesalahan ya kami sekalian atau semua orang itu seperti kain kotor, atau di dalam bahasa aslinya kain najis. Nah, begitupun juga kalau Tuhan Yesus mencela kepada ahli Taurat, yang orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan, engkau seperti kuburan yang dilabur putih bersih luarnya, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Yang jemaat yang kasih di Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya meneruskan khotbah 2 minggu yang lalu, ya, tentang Injil Matius pasal 7 ayat 15, yang itu tentang penyertaan Roh Kudus. Nah, ini coba bacakan ini. Injil Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Amin. Amin. Ini sudah saya katakan 2 minggu yang lalu. Yang berkata ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita disuruh waspada, ya, terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kalau yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan, pengajaran itu mengajarkan
bahwa Yesus minor, Bapa itu adalah mayor. Yesus minor itu berarti Yesus itu kecil. Nah, pengajaran ini mau meniadakan kemahakuasaan dari Tuhan Yesus, mengecilkan kemahakuasaan dari Yesus. Kalau 2 minggu lalu sudah saya jelaskan, nama Tuhan Yesus itu pusat keselamatan manusia. Jadi iman Kristen itu fokus pada Tuhan Yesus. Ya, jangan mau digeser dengan yang lain. Ya, kalau pendeta ini juga mengajarkan Tuhan Yesus itu bukan juru selamat dunia, tapi juru selamat dunia itu adalah Bapa. Kelihatan nggak? Nggak ada yang salah. Karena Bapa dan Tuhan Yesus itu satu. Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Tuhan Yesus mengatakan kepada para rasulnya, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga, di langit itu di sorga, juga di bumi. Seluruh kekuasaan itu ada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Orang yang memuliakan Tuhan Yesus itu memuliakan Bapa di surga. Ya. Nah, pendeta ini mengajarkan Tuhan Yesus itu bukan juru selamat dunia. Waktu itu dibahas oleh seorang hamba Tuhan dan suruh saya perdengarkan ibu gembala. Ya. Dia mengatakan Yesus itu bukan juru selamat dunia. Yang juru selamat dunia itu adalah Bapa. Ya. Ini kelihatannya tidak ada yang keliru. Tapi sangat mengerikan, mencoba menggeser ya nama Yesus ya yang menyelamatkan dunia ini. Coba bacakan Lukas 2 ayat 11. Siapakah juru selamat dunia ini? Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu gelar daripada Tuhan Yesus. Lahir di kota Daud. Jadi ini jelas Tuhan Yesus. Maka ayat-ayat itu banyak sekali. Ya, misalkan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan dan firman itu ya telah menjadi manusia. Jadi yang mati disalib menebus dunia atau menebus dosa manusia itu Tuhan Yesus, bukan Bapa. Ya. Nah ini ya mau menggeser nama Tuhan Yesus ini. Dan bagi saya sangat mengerikan sekali. Ya. Karena ini yang mengajar luar biasa. Sampai-sampai orang tidak tahu. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kita harus hati-hati. Ciri-ciri pengajaran sesat itu merasa diri benar, tapi tafsirannya itu keluar dari kitab suci. Khotbahnya itu menjanjikan sesuatu yang baik, bahkan memberi semangat luar biasa, tapi tidak mengubah karakter menjadi baik. Apa yang menjadi penyebab tidak merubah karakter menjadi baik? Karena pengajaran sesat itu tanpa Roh Kudus. Ya, ini perhatikan. Pengajaran yang benar, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan manusia beriman. Ya, nah, kita melihat Roh Kudus inilah yang ada di dalam ini mengubah ya sifat manusia yang tidak baik atau karakter yang tidak baik menjadi baik. Kita tidak bisa mengubah karakter kita sendiri. Ya. Nah kita melihat kalau ada Roh Kudus mengubah sifat karakter kita, maka sifat manusia daging kita itu mati. Ya, itu karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa berdosa karena belum sempurna, tapi tidak hidup di dalam dosa. Ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna, masih bisa berdosa. Ya. Tapi kita tidak hidup di dalam
dosa. Tentu yang saya maksud ya sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Dosa yang mematikan, yang membawa manusia itu masuk ke neraka itu adalah dosa Adam. Ya, tapi itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus ya di kayu salib. Maka dosa sehari-hari itu masih ada. Dan pernah saya katakan, saudara bohong itu dosa. Saudara marah itu dosa. Itu merupakan kelemahan-kelemahan manusia yang belum sempurna. Ya. Nah, kita melihat dosa itu akan lenyap oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kita ya cukup memberikan pengakuan dosa kepada Tuhan. Maka dosa sehari-hari, bohong itu dosa, marah itu dosa, kita mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan, maka dosa itu tadi lenyap oleh kasih karunia Tuhan. Nah, menjadi orang Kristen, ya, Kristen yang beriman, Kristen baru di dalam Kristus, itu harus memiliki ciri-ciri khas, dia memiliki sifat Kristus. Kesucian itulah sifat Kristus, karena Allah itu adalah kasih. Ya, maksud saya kasih itulah kesucian di hidup saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Ya, itu tuliskan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Nah, jadi kita melihat pengajaran sesat buahnya manusia daging yang mengendalikan hidupnya. Ya, kita melihat kehidupan manusia daging itu seperti anak-anak Ayub, kehidupannya pesta pora, tidak pedulikan orang miskin, ya itu berakibat dihukum oleh Allah. Ya, kita melihat ada yang mengajarkan harus berbuat baik, ya matikan keinginan daging. Nah, ini kan bagus sekali. Kita diajarkan harus berbuat baik, matikan keinginan daging. Tapi mematikan daging dengan kekuatannya sendiri, nah sifat manusia daging ini enggak pernah mati. Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita melihat kebaikan manusia, kekuatan manusia itu sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa memakai kekuatan kita supaya kita bisa menjadi baiknya. Nah, jadi kita melihat kita hidup jangan mengandalkan kebaikan diri sendiri. Kalau kita hidup mengandalkan kebaikan diri kita sendiri, ini yang diajarkan. Kelihatannya enggak ada yang salah. Apa yang salah? Tapi itu berakibat kita hidup mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jadi kita mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin saudara pikir, apa salahnya kalau kita hidup mengandalkan diri kita sendiri? Tapi berdasarkan firman Tuhan, kita dikutuk oleh Allah. Itu ditulis Yeremia 17 ayat yang ke-5. Coba bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dia sudah tidak pedulikan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Saya merasa benar, saya merasa kuat, jadi tidak perlu Tuhan. Nah itu sifat iblis. Iblis itu merasa benar, merasa kuat, maka dia memberontak melawan Allah. Maka dia dibuang oleh Allah. Ya. Jadi pengajaran yang benar, ya, untuk mengajarkan kita hidup benar, itu kita harus hidup fokus dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara sebagai orang beriman. Maka di dalam Galati 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya, sifat manusia dagingnya mati oleh karena kekuatan Roh Kudus. Nah ini yang tidak dimengerti.
Saudara tidak mungkin bisa mematikan keinginan daging saudara. Manusia ini otaknya, hatinya, hidupnya penuh keinginan-keinginan. Sulit sekali saudara mematikan keinginan daging saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, hiduplah oleh Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hidup oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, maka sifat manusia daging itu mati. Mati bukan oleh kekuatan kita, tapi mati oleh kekuatan Roh Kudus. Ya. Orang beriman berbuat baik karena sifat Kristus ada dalam hidupnya. Oleh dorongan Roh Kudus, manusia beriman itu selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan karena dirinya baik, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saya ini menjadi baik, bukan karena saya baik. Saya tahu dengan diri saya sendiri, saya bukan orang baik. Tapi kenapa saya bisa menjadi baik? Itu semata-mata karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Ya, nah, mendorong, mengajarkan sesuatu yang baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Misalkan, ya, saya bergaul sama teman-teman, ya, saya bergaul sama teman-teman. Teman ini mengatakan, wah si A itu begini, menjelek-jelekan begini. Nah, saya tahu memang orang itu jelek. Waktu saya mau ngomong, Roh Kudus mencegah. Tidak usah membicarakan kejelekan orang. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya Galati 5, ya, ayat 16 mengatakan hiduplah oleh Roh Kudus. Kita harus mengambil satu keputusan, komitmen, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sesuatu yang baik, ya, kebaikan Tuhan itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengubah hidup manusia lama menjadi manusia baru dalam Yesus. Untuk menjadi manusia baru tidak mudah. Ya, manusia baru itu, ya, sama dengan manusia yang suci. Manusia yang suci itu adalah manusia yang hidupnya didasari dengan kasih. Ya, karena berulang-ulang saya katakan Allah itu adalah kasih. Siapa yang tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Ya, karena Allah adalah kasih. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat, ya, ada pengajaran lain yang memberi contoh. Kalau ada orang mendapat anugerah, apakah anugerah itu dapat merubah karakternya? Nah, pendeta ini mengajarkan anugerah tidak menyelamatkan manusia. Ngeri sekali. Ya. Nah, dia mengatakan, kalau ada orang mendapat anugerah, apakah anugerah itu dapat mengubah karakter orang itu? Ya. Dia mengajarkan, apakah orang mendapat mujizat kesembuhan, karakter sifatnya bisa berubah. Kalau saudara ke KKR, saudara sakit, saudara mendapat anugerah kesembuhan, saudara sembuh. Apa karakter saudara sembuh? Ya, dia mengatakan tidak. Jadi anugerah itu tidak mengubahkan hidup. Wah, ya. Kita melihat ini konteks yang berbeda. Tapi kalau orang tidak mengerti, ya, oh iya ya. Contoh bangsa Israel. Banyak melihat mujizat, mengalami mujizat. Karakternya gak berubah. Itu bangsa Israel. Tapi jemaat yang kasih di dalam Yesus, mendapat anugerah keselamatan dan kesembuhan itu beda konteks. Kita mesti mengerti. Orang yang mendapat anugerah keselamatan, ya pasti selamat. Jadi orang yang mendapat anugerah keselamatan, ya pasti selamat orang itu. Tapi orang yang mendapat anugerah kesembuhan, ya pasti sembuh. Tapi belum tentu selamat. Ini beda konteks masalahnya. Tapi kalau orang itu dianugerahi keselamatan, ya pasti selamat.
Tapi kalau dianugerahi kesembuhan, ya belum tentu selamat. Tapi sembuh ya pasti sembuh, mau dianugerahi kesembuhan. Ya. Nah, pendeta ini mengajarkan perbuatan baik yang bisa mengubah hidup. Nah, ini kelihatan, ya pengajaran ini kelihatannya tidak ada yang salah. Tapi kalau menyangkut keselamatan, ini menyesatkan. Berarti manusia tidak perlu anugerah Tuhan Yesus. Karena anugerah itu dianggap tidak menyelamatkan. Ya. Nah, ini pengajaran mengakibatkan merendahkan kasih karunia Tuhan Yesus. Banyak orang tidak memahami kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia itu anugerah, pemberian atau hadiah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Jadi Allah itu mengasihi manusia ciptaannya. Ya. Kasih karunia itu anugerah Tuhan Yesus. Supaya orang yang beriman, ya, itu semua masuk surga. Ya. Jadi kita melihat masuk surga itu bukan berarti kasih karunia ditambah perbuatan baik baru bisa masuk surga. Ya, itu sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kasih karunia Tuhan Yesus itu harus ditambah perbuatan baik baru masuk surga. Itu namanya bukan kasih karunia. Ya, banyak orang sekali lagi tidak memahami kasih karunia Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Allah itu melampaui akal manusia. Ya. Allah itu tidak bisa berhenti mengasihi manusia. Karena Allah itu kasih. Ya. Ayo saya mau tanya, bapak-bapak di sini atau ibu yang punya anak, apa saudara bisa berhenti mengasihi anak saudara? Wah, anak saya ini nakal. Wah, anak saya ini ya tidak menghormati saya. Sudah. Jadi orang tua berhenti mengasihi anak, enggak bisa. Lebih-lebih kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Kalau saya jabarkan dengan kata sehari-hari, kalau Allah pernah berhenti mengasihi saudara dalam satu hari, berarti hari itu ya Allah bukan jadi Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi inilah yang saya maksudkan. Ya, kasih Allah itu melampaui akal manusia. Allah tidak bisa berhenti mengasihi manusia karena Allah itu adalah kasih. Banyak orang Kristen memiliki iman kalau berbuat baik, ya, kalau berbuat baik itu pasti diberkati Tuhan Yesus. Apa salah? Kalau berbuat baik, misalkan saya berbuat baik kepada saudara, saya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa salah? Ya enggak salah kelihatannya. Ya, saya dulu seperti itu. Misalkan saya memberkati saudara, saya berbuat baik pada supaya saya diberkati Tuhan. Ternyata keliru. Salah. Ya. Kalau saya berbuat baik kepada saudara, ya, baru Tuhan Yesus memberkati saya, berarti Tuhan itu enggak baik. Ya. Jadi saya berbuat baik dulu, baru Tuhan berbuat baik. Tidak begitu. Tuhan itu adalah kasih. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa berubah. Jadi saudara berbuat baik atau tidak, saudaraku, saudara tetap diberkati. Ya. Kita melihat bapak jasmani atau manusia, ya seperti tadi saya katakan, sekalipun anaknya tidak berbuat baik, tetap dikasih makan, tetap dicukupi kebutuhannya, ya itu lebih-lebih bapak sorgawi. Ya, di mana ada orang tua di sini, wah anak saya nakal, sudah, enggak saya kasih makan, enggak ada. Ya, paling kita tegur, didisiplinkan, ya. Tapi kita sebagai orang tua tetap memberi makan, ya. Nah, lebih-lebih Bapak Sorgawi, ya, perhatikan ini.
Tuhan Yesus tidak membutuhkan kebaikan manusia, tapi iman manusia. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak membutuhkan kebaikan saudara, tapi Tuhan Yesus membutuhkan iman saudara. Karena iman itulah kebenaran manusia di hadirat Allah. Firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada satu orang pun benar di bumi ini kecuali dia beriman. Maka firman Tuhan mengatakan, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Bapa. Tanpa iman tidak ada orang yang layak di hadapan Allah. Jadi iman itulah kebenaran di hadirat Allah. Ya. Maka kita melihat Adam jatuh dalam dosa karena tidak beriman. Iman itu artinya percaya ya kepada Allah. Ya. Jadi Adam itu tidak percaya perkataan Allah. Yesus mati bagi semua manusia berdosa. Itulah kasih karunia ya, yang tidak dipahami manusia. Ada orang yang berkata, Allah itu saya tidak mengerti. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa itu kan cuma dua. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya sudah, sesuai firman, mati ya sudah. Iya toh, cuma dua. Ya. Allah kan bisa menciptakan lagi, wong Allah berotoritas. Menciptakan lagi manusia kan bisa. Itulah yang saya maksudkan tadi. Allah tidak bisa berhenti mengasihi manusia. Jadi sekalipun Adam itu sudah jatuh di dalam dosa, kasih Allah itu tidak berubah. Ya. Maka Yesus yang adalah pencipta manusia, dia turun. Dia mati menggantikan dosa manusia. Itulah kasih karunia. Ya, yang seringkali tidak dipahami manusia. Ya. Jadi perbuatan baik manusia itu setelah beriman. Karena perbuatan baik setelah beriman itu bukan kebaikan manusia. Karena orang beriman itu Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Ya, nah, kita melihat Roh Kudus itulah yang mengubah karakter manusia yang jelek ini menjadi manusia yang baik. Manusia lama menjadi manusia baru. Itu Roh Kudus yang mengubah karakter ini. Ya. Tuhan Yesus tahu manusia itu penuh kelemahan. Itulah sebabnya Roh Kudus tinggal dalam hidup manusia beriman. Nah, ini yang perlu kita andalkan, roh yang ada di dalam. Ya. Tapi seringkali karena Roh Kudus itu diabaikan. Seperti Tuhan Yesus dengan para muridnya ya di perahu, murid-muridnya merasa Tuhan Yesus itu ngerti apa kalau soal apa itu di atas perahu ini. Aku ini seorang nelayan, lebih pengalaman. Sudah Tuhan Yesus tidur saja di buritan sana. Ini urusanku. Datanglah badai. Ya, mereka tidak bisa mengatasi badai itu. Nah, baru Tuhan Yesus dibangunkan. Tuhan, apa yang kau biarkan kita semua mati? Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus hanya berkata, ya, badai itu disuruh diam. Ya. Nah, Yesus itulah Allah. Ya. Roh Kudus itulah Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita abaikan. Ya. Nah, kita pakai ya di mana pengetahuan kita ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Roh Kudus itu merubah karakter setiap manusia. Ya. Jadi kita melihat pengajaran anugerah tidak mengubah hidup manusia, itu pengajaran menyesatkan. Manusia berdosa itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, bukan oleh
kebaikan manusia. Jadi kalau saudara masuk surga, itu bukan karena saudara itu baik, saudara sudah berbuat baik, bukan. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kasih karunia atau anugerah. Ya. Karena Allah itu sangat mengasihi saudara. Dan kasih Allah itu tidak bisa berhenti untuk mengasihi manusia. Karena dia sendiri adalah kasih. Allah hanya minta satu saja, iman. Iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Adam itu manusia diciptakan enggak percaya kepada Allah. Tuhan katakan, Adam, semua buah ini boleh engkau makan. Yang satu ini saja ya, jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Tetap dimakan oleh Adam. Itu namanya tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Kita melihat manusia berdosa itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, bukan oleh kebaikan manusia. Perbuatan baik manusia bukan supaya bisa masuk surga, tetapi perbuatan baik manusia untuk menerima pahala. Ini berulang-ulang. Ya, saya sampaikan ini berulang-ulang. Ya. Jadi bukan berarti orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik. Tapi perbuatan manusia itu tidak menyelamatkan hidupnya masuk surga. Tidak bisa. Kalau perbuatan baik manusia bisa menyelamatkan manusia dan manusia bisa masuk surga, Tuhan Yesus gak usah turun. Gak usah mati dan menderita disalib. Penderitaan Yesus itu karena dosa manusia. Ya. Kematian Yesus itu karena dosa manusia. Itu digantikan semua oleh Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Roh Allah itu roh yang tertib. Saya melihat ya hari-hari ini banyak ya ibadah yang kurang tertib. Ya, perhatikan ya Roh Allah itu adalah roh yang tertib. Ya. Sekali lagi pengajaran yang benar itu hidup mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan kebaikan diri sendiri. Sekali lagi, manusia bisa menjadi baik itu anugerah Tuhan Yesus. Ini perlu saudara ketahui. Saudara tidak bisa menciptakan ya kebaikan-kebaikan dari diri saudara sendiri. Karena sekali lagi ya, orang yang belum beriman itu adalah manusia suci dalam dosa. Ya. Manusia suci dalam dosa, apa maksudnya Bapak Gembala? Manusia suci di dalam dosa itu suci luarnya saja. Saya berbuat baik, saya puasa, saya suci luarnya. Tapi dalamnya tetap ada dosa. Dosa Adam. Dosa itulah ya yang diangkat oleh Tuhan Yesus melalui salib. Ya, baru apa yang saudara perbuat itu diperhitungkan oleh Allah. Ya, sebagai pahala, sebagai upah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi manusia menjadi baik itu anugerah Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan ada manusia yang merasa diri benar, ya, angkuh, ya, ada kesombongan, ya. Coba seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia berkata di dalam doa, Tuhan, aku tidak seperti itu Tuhan, itu pemungut cukai, orang berdosa. Aku berpuasa Tuhan. Ya, dia merasa diri baik. Tapi pemungut cukai orang yang berdosa itu mengatakan, dia tidak berani melihat ke langit. Dia menunduk, ya, sambil menumpuk-numpuk dadanya, ampuni Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Ampuni Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak. Tuhan Yesus mengatakan, itu yang benar. Dia mengaku dia orang berdosa. Ya, itu yang benar. Tuhan ampuni dosanya, menjadi orang benar.
Justru orang yang mengaku dirinya benar itu tadi, ya, itu adalah kebenarannya sendiri. Ya, manusia suci. Ya, ya, tapi dalamnya ada dosa. Ya, itu manusia lama. Jadi kita semua yang sudah diperbaharui menjadi manusia-manusia beriman. Ya, yang Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara harus banyak berdoa, baca firman. Ya, ini akhir zaman. Ya, maka kita melihat, ya, kalau pada pagi hari ini, ya, judulnya adalah penyertaan Roh Kudus di akhir zaman. Tanpa ada penyertaan Roh Kudus, siapa saja bisa disesatkan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup merendahkan diri di hadapan Allah, ya, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita, ya, maka penyertaan Roh Kudus itu tetap di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati yang melayani perjamuan suci. Coba kita semua berdiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, biar kami ya Tuhan sekali lagi kami boleh diajarkan Tuhan untuk kami waspada terhadap setiap ya Tuhan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami bisa menjadi umat-umat-Mu yang pintar ya Tuhan, yang mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ya Tuhan, karya penebusan-Mu itu adalah anugerah yang terbesar yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami hidup hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk ya Tuhan diberkati di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar kami Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan segenap pikiran dan hati kami, supaya kami layak diberkati Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu bagi kami. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kau berkati di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, supaya Tuhan pagi ini ya Tuhan boleh pembukaan firman makin limpah bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, mari saya undang kita jemaat itu bangkit berdiri. Mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Sekali lagi, Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang suci. Terima kasih Bapa. Dengan tubuh-Mu yang suci, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Engkau tebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu, supaya tubuh kami pun suci seperti Engkau. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu, Engkau lenyapkan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Sedikit pengumuman gereja, jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di layar LCD. Dan untuk pengumuman yang lain tidak ada, kita mau angkat dalam satu pujian, ku bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Sudah cepat kita berbangkit berdiri, kita akan menerima doa pemberkatan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka. Tuhan, Engkau juga berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka. Tuhan, supaya mereka hidup bersukacita di hadapan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.